warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Dan saya ucapkan selamat kepada kamu semua atas diterimanya di SMA Negeri 1 Tukdana. Dan semoga kalian bisa belajar dengan baik selama 3 tahun mendatang dan Anda bisa lulus dengan prestasi yang baik. Walaupun dalam suasana seperti ini ada pandemi COVID-19, tapi kita tidak merupakan suatu penghalang sebagai belajar dalam rangka mencari ilmu untuk mendapatkan masa depan yang baik. Tentu saja belajarnya nanti akan berbeda dengan ketika kamu belajar di SD atau di SMP kelas 1. Karena kamu kelas 2, kelas 3 sudah belajar melalui proses daring. Seperti kita akan menggunakan aplikasi seperti WA, Google Classroom, atau Edmodo. Nah, itu semua akan kita tempuh. Yang penting kalian semangat dalam belajar dan selalu happy sehingga kita bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya menampilkan materi yang berhubungan dengan pendidikan karakter, saya akan mengenalkan diri. Nama saya Zainuddin, tinggal di Jatibarang, tepatnya di perumahan Jatibarang Indah nomor 11 Jatibarang Indramayu. Kemudian saya mengampu pelajaran bahasa Inggris di sekolah ini, dan kebetulan saya dilahirkan di Cirebon pada tanggal 18 bulan November 1964. Dan saya diangkat sebagai guru bahasa Inggris di SMA ini sejak tahun 1988 hingga sekarang. Itulah perkenalan tentang diri saya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, seperti kalian ketahui bahwa di TV, melalui sinetron, melalui berita, melalui tayangan-tayangan yang lainnya, atau misalnya Anda bisa akses ke YouTube atau ke internet yang lainnya, banyak sekali siaran-siaran yang menayangkan masalah kekerasan di kalangan remaja, pemerasan di kalangan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan tentang obat atau narkotik. Nah, itu dikhawatirkan melekat pada diri kamu ketika kamu menontonnya, karena ada kekhawatiran bahwa pada dirimu itu tidak bisa menyaring mana yang harus dijalankan dan tidak dijalankan. Tapi Bapak yakin seusia kalian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kalian perlu filter dalam hal ini. Nah, untuk itu kekhawatiran pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Barat itu membuat suatu pendidikan karakter sebagai imun atau penangkal yang akan ditanamkan pada diri kamu, sehingga kamu tidak akan terpengaruh dalam kegiatan-kegiatan yang tidak baik atau masuk dalam lingkungan kriminalitas. Nah, dari itulah maka merupakan latar belakang bahwa pendidikan karakter harus diterapkan di sekolah-sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Tukdana ini. Nah, latar belakangnya itu kemudian dimasukkan dalam suatu undang-undang pasal 3 nomor 20, yaitu Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, di mana bunyi pasal itu adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu yang menjadi latar belakang perlunya pendidikan karakter di sekolah kita yang akan diaplikasikan ke semua pelajaran,
apa itu dalam bentuk nasihat, dalam bentuk pengarahan, diimplisitkan dalam pelajaran-pelajaran, guna memberikan suatu imun terhadap dirimu agar kamu tidak terpengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang negatif tersebut. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, apa tujuan pendidikan karakter itu diterapkan pada pendidikan di sekolah-sekolah? Yaitu tujuannya tersebut menghasilkan lulusan di mana siswa agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu tujuan dilaksanakan pendidikan karakter. Nah, tentu saja yang menjadi dasar itu ada dasar hukumnya. Banyak dasar hukumnya. Kalau saya sebut mungkin ada 7 poin, tapi kamu cukup tahu satu saja, yaitu bahwa dasar hukum yang menerapkan pendidikan karakter pada pendidikan yang kita terapkan itu adalah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi itu yang menjadi dasar pendidikan karakter diterapkan di sekolah kita. Kemudian apa saja yang akan diterapkan pada pendidikan karakter? Banyak sekali. Di sini saya akan menjelaskan ada sekitar 18 nilai-nilai yang akan ditanamkan pada diri siswa dalam upaya membangun dan menguatkan karakter bangsa. Bapak akan sebutkan satu-satu ya. Pertama, nilai religius ya, dan nanti akan dijelaskan setelah Bapak sebutkan semua. Pertama, religius. Yang kedua, kejujuran atau jujur, nilai jujur. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratis. Yang ke-9, rasa ingin tahu. Yang ke-10, semangat dalam kebangsaan. Yang 11, semangat cinta tanah air. Kemudian menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan yang terakhir nilai rasa tanggung jawab. Nah, tentu saja kamu ada rasa ingin tahu masing-masing nilai yang sudah Bapak tadi sebutkan. Yang pertama itu nilai-nilai religius. Nah, yang dimaksud nilai religius adalah sikap atau perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Jadi kita punya toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Dalam hal ini artinya kita bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, kita punya kewajiban sholat 5 waktu, dan cara ibadah itulah kita menghadap, mendekatkan diri kepada Allah walaupun banyak jalan lain. Tapi sholat 5 waktu itu wajib dan tidak bisa ditinggalkan. Dan kita juga harus menghargai cara ibadahnya agama orang lain, sehingga kita tidak usir dan tidak mengganggu. Kita saling menghormati, kita punya cara masing-masing dalam beribadah. Nah itu, sehingga antara pemeluk agama bisa saling menjaga, saling damai, dan tidak berselisih paham. Itu nilai religius. Yang kedua itu jujur.
Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat, ketika kita melaksanakan tugas, artinya kita harus jujur dalam mengerjakannya dan tidak menjiplak dari orang lain, apalagi nyontek. Itu yang bisa diterapkan oleh diri kamu ketika kamu nanti belajar di SMA Tudana, ya, nilai kejujuran sangat dijunjung tinggi. Ya. Buat apa nilai tugas besar kalau hasil dari nyontek? Tidak ada manfaatnya. Kemudian toleransi, ya. Toleransi itu adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda. Sudah saya katakan bahwa dalam bertoleransi artinya kita saling menghormati. Kalau kita Muslim, tentu saja kita menghormati non-Muslim, apakah itu dari cara beribadahnya atau cara hidup mereka, ya. Jadi kita membiarkan peluk agama lain beribadah dengan tenang dan aman. Itu toleransi. Kemudian yang keempat itu disiplin. Ya, apa sih disiplin? Tentu saja kalian tahu semua. Kalau disiplin itu merupakan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, cara berpakaian seragam. Kita ketika nanti kamu bisa bertemu dengan guru dalam acara kegiatan belajar mengajar. Ketentuan seragam ada ketentuannya kan? Seperti kamu SMA nanti akan menggunakan seragam berwarna putih abu-abu dan laki-lakinya pakai celana panjang. Ya. Oh ya, SMP dulu celana panjang ya. Kemudian ada logo-logo tertentu yang harus ditempelkan di baju, apa itu logo OSIS, logo SMA, nama SMA. Nah itu artinya ada peraturannya. Tidak sembarangan kamu pakai seragam datang ke sini ya. Semua ada ketentuannya. Nanti akan dibagikan edaran bagaimana cara berpakaian seragam yang benar. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah kerja keras. Nah, kenapa kerja keras termasuk inti yang harus dibahas? Karena kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh mengatasi berbagai hambatan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Contoh, ketika kamu mengerjakan tugas sekolah, kamu berupaya agar tugas itu selesai pada waktunya, dikumpulkan pada waktunya, dan sesuai dengan apa ketentuan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi ada ketentuannya, tidak asal selesai kumpulkan. Nah, kemudian Anda harus kreatif. Ya. Kreatif itu melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan sesuai yang telah dimiliki. Ya, contoh dalam sehari-hari. Ya, Anda bisa kreatif dalam menata kelas, kreatif dalam berlaku seni ketika pelajaran seni. Anda bisa kembangkan aktivitas Anda. Yang selanjutnya mandiri. Nah, kalau mandiri tentu saja perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadi ketika kamu nanti diberi tugas oleh guru, jangan selalu mengandalkan dari teman-teman yang lebih pandai dari kamu. Karena itu belum tentu lebih baik daripada hasil kerja kamu. Yang terbaik adalah kamu lakukan apa yang kamu bisa. Ya. Jadi kamu punya prinsip tidak tergantung pada orang lain. Maka baru kamu mempunyai karakter mandiri. Yang selanjutnya selain itu demokratis. Ya. Apa demokratis? Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Contoh, ketika di kelasmu ada kerja bakti,
Tapi lihat apa itu anak orang kaya atau orang miskin, semua harus melakukan sesuatu, bersih-bersih bareng. Ya, apalagi di SMA kita ada lomba kebersihan kelas yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi tidak ada yang sekedar berpangku tangan, sedatap, duduk baik. Ya, jadi semuanya harus bertanggung jawab atas keindahan kebersihan kelas itu. Nah, baru itu demokratis, ya, saling menghargai, ya, dan bekerja tidak pandang bulu. Ya. Nah, kemudian ada nilai rasa ingin tahu, ya, yang harus kembangkan di sekolah ini. Apa sih rasa ingin tahu? Itu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar. Ya. Jadi ketika kamu belajar di kelas, ya, kamu tidak cukup menerima apa yang disampaikan oleh guru itu atau pak guru itu, apakah itu langsung atau melalui daring. Kamu punya hak untuk bertanya yang lebih jauh daripada itu, untuk mengembangkan pengetahuan kamu. Ya, jadi tidak cukup apa. Jika perlu kamu cari referensi lain yang tidak mesti kamu tanyakan ke guru. Oke? Nah, selain itu ada semangat kebangsaan. Ya. Semangat kebangsaan itu jangan jauh-jauh lah, kita bisa lihat lah ketika pelaksanaan upacara hari Senin, ketika nanti kamu daringnya selesai, ya, epidemik coronanya selesai, kita nanti ada acara upacara Senin pagi. Ya. Itu harus dilakukan secara semangat, terutama ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Disitulah kita kelihatan semangat atau tidak kamu dalam kebangsaan. Itu salah satu contoh saja, ya, pembunuhan cinta tanah air. Ya. Apa sih cinta tanah air? Yaitu cara berpikir, bersikap, berperilaku yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Ya. Nah, sila ke-1 sampai 5 kamu jangan hafal begitu saja, ya. Amalkan dengan kegiatanmu sehari-hari, perilakumu sehari-hari. Tampakkan dari sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu, ya, tunjukkan bahwa kamu bukan sekedar hafal, tetapi bisa dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah. Ya. Kemudian setelah itu ada menghargai prestasi. Ya. Tentu saja kamu sudah tahu, ya, mengenai prestasi itu. Ketika kamu ulangan hasilnya besar, kamu harus bersyukur terhadap teman kamu. Ya. Tetapi ketika kecil, kamu jangan iri kepada yang lebih besar, karena yang lebih besar itu mungkin upayanya lebih bagus daripada kamu. Ya. Jadi menghargai prestasi orang itu perlu, ya. Jangan selalu menonjolkan diri sendiri saja. Kita harus bisa menghargai prestasi orang lain. Berikan ucapan selamat kepada orang yang lebih baik daripada kita, baik dalam segi belajar ataupun dalam segi kreatifan yang lain. Nah, selanjutnya bersahabat dan komunikatif. Ya. Ini bisa diaplikasikan di kelas. Jangan pilih-pilih teman. Kalau orang kaya bergaul dengan orang nggak mungkin, ya. Tidak harus. Ya, kita semua teman, semua saudara kita rangkul. Ya. Jadi kita jangan melihat itu anaknya orang kaya, orang miskin. Semua harus kamu dekati sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai teman. Ya. Sehingga ketika kamu mengalami kesulitan, temannya saya akan menolongnya, insya Allah. Ya. Nah, kemudian cinta damai. Ya. Kamu aplikasikan di kelas, kira-kira satu murid dengan murid yang lain itu punya satu rasa. Ketika teman satu sakit, kamu harus merasa sakit. Dengan cara apa? Bukan harus sakit, tetapi kamu, oh iya harus ditengok, patungan-patungan, tukun jaburan, ya. Kemudian kamu datang ke rumah, tengok. Yang sakit itu akan jadi sembuh, ya, karena merasa senang, ya. Tuh. Nah, cinta damai. Kemudian
gemar membaca, ya, gemar membaca, kemudian peduli lingkungan, ya. Ketika kamu melihat tumbuhan itu kering, kamu jangan diam saja, coba ambil air, siram, ya. Itu walaupun kita punya pesuruh, kita punya hak yang sama untuk memiliki, ya, untuk memelihara, merawat lingkungan ini, ya. Kemudian peduli sosial, ada hubungannya dengan tadi yang saya ceritakan tadi, ya, tentang mana yang kaya, mana yang miskin, semua harus kamu dekati, ya. Ketika sakit harus ditengok, ya. Jadi jangan pilih-pilih teman. Nah, kemudian kamu harus punya rasa tanggung jawab dalam setiap langkah, setiap kegiatan. Kamu harus bertanggung jawab apa yang kamu lakukan, ya. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Kamu hadapi, ya, dan kamu harus punya rasa tanggung jawab. Kemudian itu yang menjadi dasar-dasar nilai yang akan dikembangkan dalam pendidikan karakter. Anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, rupanya itu yang bisa Bapak paparkan dalam materi pendidikan karakter. Semoga itu bermanfaat bagi kalian semua dan menjadikan tameng terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bapak yakin kamu sebagai warga SMA Negeri 1 Tirtanetir akan menjadi orang yang baik dan berakhlak mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.